Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya. Kali ini Bu Heni akan menyampaikan materi tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian harta benda, bahkan menyebabkan korban jiwa. Misalnya bencana alam seperti banjir, kemarau, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami. Berikut ini rangkuman penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB Indonesia tentang bencana alam banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah, sementara itu jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Bangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air.
memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah. Kira-kira apa ya yang harus diantisipasi? Pertama, saat gempa terjadi, usahakan cari tempat berlindung yang terbuka. Jika sahabat tangguh berada di luar, hindari dekat bangunan yang rapuh. Jika di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda serta lindungi kepala dengan bantal. Jika di dalam gedung, mal, atau bioskop, ikuti petunjuk dari bapak atau ibu petugas untuk mencari jalan keluar. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menggunakan lift, tetapi gunakan tangga darurat ya sahabat tangguh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Loli dan teman saya. Hai, aku Lolo. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang bencana alam? Bencana alam adalah sesuatu yang terjadi karena alam mengalami gejolak yang di luar kewajarannya, yang menimbulkan beberapa kerugian, seperti bencana alam gunung meletus dan tanah longsor. Mari kita belajar mengenai bencana alam, tanah longsor, dan gunung meletus. Menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas permukiman. Kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Ketiga, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Kelima, jangan melakukan penggalian pada tanah yang terjal. Keenam, laporkan kepada kepala desa atau kelurahan setempat apabila terjadi bencana tanah longsor. Ayo semuanya, berkumpul di dekat perbatasan desa. Itu jauh dari gunung. Baca peta evakuasi agar kalian tahu di mana tempat pengungsian. Ikuti jalur evakuasinya supaya warga bisa tahu harus kemana. Yang memiliki kendaraan, mohon untuk membantu mengungsikan penduduk, terutama anak-anak, orang lanjut usia, serta orang cacat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apa sanak keluarga bapak ibu sudah berkumpul di sini? Syukurlah. Apa bapak ibu membawa tas yang berisi bahan makanan dan obat-obatan? Untuk kedepannya, bapak atau ibu selalu siapkan tas, karena ini penting sekali. Sediakan tas yang berisi makanan instan,
minuman dan obat-obatan untuk keadaan darurat. Pastikan cukup untuk 2-3 hari dan taruh di dekat pintu agar mudah membawanya. Nah, anak-anak, semoga penjelasan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.